pendidikan tidak hanya sebatas dimaknai sekolah saja, tetapi bermakna lebih luas, yaitu melibatkan keluarga, kemudian juga melibatkan pula masyarakat ya, selain sekolah di sana. Baik, rekan-rekan sekalian, di dalam slide ini ada konsep awal yang dapat kita rumuskan berkaitan bagaimana hubungan hidup manusia ya dengan pendidikan Islam. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menciptakan kita manusia itu tujuannya hanya satu ya, yaitu beribadah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia hanya untuk beribadah. Jadi konsep ini sudah jelas. Manusia diturunkan atau diciptakan oleh Allah di bumi ini hanya untuk beribadah. Tidak yang lainnya. Nah, konsep inilah yang diadopsi oleh Islam. Sehingga ketika manusia kita hidup, kita sudah memiliki visi sebetulnya. Bagaimana visi hidup kita? Yaitu untuk beribadah. Itu satu. Yang kedua, ada satu pola pikir yang juga harus ditanamkan bahwa sesungguhnya kita ini bukan makhluk bumi gitu, bukan makhluk dunia. Kita ini manusia ini sejatinya makhluk akhirat gitu. Kenapa makhluk akhirat? Karena Nabi Adam pun diciptakan di akhirat ya, di surga gitu. Bukan diciptakan di dunia gitu. Bukan di planet ini, tapi di akhirat. Di surga. Kemudian diturunkan di bumi, lalu kemudian setelah sekian lama dipanggil pulang oleh Allah. Nah, sehingga di sini perlu kita tegaskan ya sebagai bagian dari pola berpikir kita bahwa ada amanah yang harus kita emban, yang harus kita jalankan. Yaitu kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah yang tadi memiliki kewajiban untuk beribadah dan sekaligus kita sebagai khalifatullah ya. Begitu. Sebagai pemimpin di muka bumi ini. Karena dia sebagai pemimpin di muka bumi ini, maka dia harus hati-hati dalam mengelola apa yang Allah berikan kepada kita, kepada manusia. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, segala halnya gitu. Karena pasti nanti kita akan masuk pada alam lain yang itu semua akan diminta ya, pertanggungjawaban. Ada alam hisab. Nah, oleh karena itu maka di bagian yang kedua, saat kita menyadari sebagai Abdullah, maka ada peran hidup manusia gitu. Apa peran hidup manusia? Tentunya harus beriman dan harus taat ya kepada apa yang Allah perintahkan. Gitu. Sederhananya kan secara sederhananya begini. Tidak mungkin ya produk handphone yang dikeluarkan oleh merek A kemudian kita cari bagaimana proses atau bagaimana cara menghidupkan, cara mematikan, cara mengoperasionalkan HP itu, termasuk juga bagaimana kalau HP itu rusak, harus dibawa kemana. Tentu tidak mungkin kalau kita mengacu pada manual buku dari produk yang lain. Gitu kan tidak mungkin. Harus mengacu pada manual buku dari produksi si pembuatnya. Gitu. Maka demikian juga dengan kita. Allah memberikan kepada kita pedoman, Al-Quran dan Sunnah, nah disitulah gitu, pedoman hidup yang harus kita rujuk. Gitu. Agar apa? Agar kita mampu memakmurkan bumi sekaligus membangun peradaban. Apakah ada buktinya? Ya sudah sangat jelas ya. Buktinya para nabi, sampai Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat, Khulafaur Rasyidin, sampai kemudian 13 abad berikutnya. Lalu tentunya pada ujungnya, di poin yang ketiga, maka fungsi dari pendidikan adalah bagaimana membina, ya, membina manusia, tidak hanya Muslim, tapi juga non-Muslim juga, agar mereka mampu menghasilkan sahsiah Islamiyah, gitu. Bayangkan kalau manusia-manusia yang Allah berikan fitrahnya kecerdasan, tapi dalam otaknya, dalam mindset-nya adalah mindset yang merusak, itu betapa monsternya, gitu kan. Itu kan masih ya
Ustaz, suaranya tidak terdengar saat tadi. Suara saya gimana, kurang jelas? Ya Ustaz, kecil Ustaz. Oke, sebentar. Cukup jelas sekarang? Jelas Ustaz. Ya. Baik. Jadi bagaimana mungkin ya ketika manusia yang diberikan fitrah oleh Allah bahwa dia memiliki pola berpikir yang tinggi, yang baik, yang cerdas, lalu kemudian otaknya ini diberikan berbagai macam pemikiran-pemikiran yang merusak gitu. Maka dia akan menjadi monster yang susah untuk ditaklukkan. Makanya kita bisa melihat bagaimana peradaban barat yang mampu sedemikian rupa membangkitkan manusia-manusianya, tetapi kemudian yang terjadi saat mereka sudah memiliki ilmu, sudah memiliki pemahaman, lalu mereka mengelola ya alam bumi gitu, itu betapa merusaknya. Dan ketika merusak, ketika terjadi kerusakan, ya mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Inilah yang menjadi sebetulnya hikmah dari turunnya atau kemudian dijadikannya Al-Quran dan Sunnah itu menjadi pedoman hidup bagi kita. Baik, slide berikutnya, silakan. Ini kayaknya terlalu kecil kalau bagi yang melihat dengan handphone ya. Baik, ada metode pembentukan sahsia Islamiyah. Pertama, menanamkan akidah Islam ya dengan metode menggugah akal, menggetarkan jiwa dan menyentuh perasaan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi bagaimana agar membentuk sahsia Islamiyah itu sebagai output pendidikan, yang pertama bagaimana menanamkan akidah Islam kepada para peserta didik khususnya dengan metode yang mampu menggugah akal. Jadi betul-betul tercerahkan gitu. Tidak dogmatis ya pendekatannya, tetapi juga pendekatan yang bisa menjelaskan dengan jelas dan rinci. Sekaligus mampu menggetarkan jiwa dan sekaligus menyentuh perasaan, karena memang ciri khas dari pemikiran yang benar, ajaran yang benar, saatnya itu memuaskan akal, ya kemudian menghasilkan rasa tumakninah gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya mendorong untuk senantiasa menegakkan bangunan cara berpikir dan perilaku atas dasar keadaan Islamiyah, nah itu yang sebelah kirinya ya. Setelah ditanamkan konsep ya teori yang mampu menggugah akal, menggetarkan jiwa dan perasaan, juga didorong agar mereka mampu untuk mengikuti sesuai dengan realnya. Apalagi godaan-godaan sekarang yang sedemikian hebat, nah mereka dituntut bahwa jika kita mengambil rel yang mungkin menurut kita sekarang, ini realnya atau menarik misalnya ya, atau bisa memuaskan atau bisa menimbulkan kesenangan sekarang, tapi ingat bahwa kesenangan itu hanyalah kesenangan yang semu, yang fata morgana, tidak kesenangan yang hakiki gitu. Kemudian berikutnya mengembangkan kepribadian dengan cara mengisi pemikiran dengan sakofah Islam. Itu yang penting juga. Jadi bagaimana mungkin kita mampu membentuk pola berpikir Islam tanpa kita memiliki atau tanpa kita memiliki hanya terbatas ya ilmu-ilmu Islamnya gitu. Oleh karena itu kajian-kajian seperti ini pun penting untuk menambah jumlah sakofah Islam yang tadi tujuannya untuk diterapkan, untuk dilaksanakan, dan sekaligus juga kita melihat bagaimana pemikiran-pemikiran yang bukan Islam itu sesungguhnya berdiri pada dasar yang lemah gitu, pada dasar yang sangat lemah, yang rapuh gitu. Nah,
tiga hal ini bisa menjadi metode pembentuk sosial Islamiyah yang itu bisa ditanamkan di sekolah ya atau di pendidikan Islam. Berikutnya, slide berikutnya kan. Nah, baik, kita langsung masuk pada aspek yang lebih mikro. Lalu bagaimana pelaksanaan pendidikan Islam di level mikro atau di kampus atau di sekolah? Tentunya yang pertama kurikulum harus berdasarkan akidah Islam. Maksud kurikulum berdasarkan akidah Islam dari mulai dia menyusun ya mata pelajaran, kemudian tujuan dari setiap mata pelajaran, dan sekaligus juga capaian apa yang ingin ditempuh itu semuanya mengikuti dasar tadi akidah Islam. Oleh karena itu, meskipun kan banyak ya, kalau kita pahami berbagai macam jenis kurikulum itu macam-macam. Jadi ada sisi filosofis dari kurikulum itu. Ya, misalnya filosofisnya ada kurikulum yang misalnya dibangun atas dasar bahwa manusia ini dia tabula rasa gitu. Polos, tergantung dari orang yang mengisinya gitu. Nah, ini menurut saya ini tidak sesuai dengan Islam. Karena dalam perspektif Islam, manusia itu saat lahir tidak polos. Oleh Allah sudah diberikan fitrah begitu. Ya, bahkan dalam At-Tin itu sudah sangat jelas ya bahwa Allah ciptakan manusia ini dengan sesempurna-sempurnanya makhluk begitu. Jadi tidak polos begitu saja. Nah, kemudian materi dan metode penyampaian sejalan dengan Islam tadi, misalnya materi dan metodenya tidak menggunakan metode yang mungkin berseberangan dengan Islam. Misalnya metode yang berseberangan, ada kalanya mungkin guru menggunakan metode role playing, tapi dalam role playingnya atau dramanya misalnya mendramatisasikan cerita-cerita yang bertentangan dengan Islam. Jadi dalam pemilihan metode apakah menggunakan drama, kemudian dramanya pun juga dicek apakah dramanya ini ada muatan tidak Islami ataukah tidak. Nah, itu guru yang bisa sangat menentukan. Ya. Kemudian tujuan penyelenggaraan merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan Islam. Ya. Kemudian waktu belajarnya juga disusun diberikan setiap minggu dengan proporsi yang sesuai dengan ilmu-ilmu kehidupan atau terapan. Jadi ada proporsinya. Mana yang lebih banyak? Mungkin yang lebih banyak bergantung tingkat. Kalau di tingkat dasar, yang porsi-porsi yang banyak lebih pada sakofa, ya, pendalaman yang berkaitan dengan akidah, gitu. Kemudian ilmu terapannya bisa nanti dibuat paket-paket tertentu, ya. Jadi tidak terbalik. Kalau sekarang kan terbalik, ilmu agama hanya 2 jam. Kalau di perguruan tinggi hanya 2 SKS di semester pertama, semester ketiga 2, 3, 4, 5, 6-nya udah nggak beragama lagi. Gitu. Kemudian pelajaran ilmu terapan ditujukan juga untuk membentuk sosial Islamiyah. Jadi memang berkaitan dengan life skill, ya, skill-skill yang betul-betul dibutuhkan dalam kehidupan. Kemudian bahasa Arab ini menjadi bahasa pengantar, ya. Bukan bahasa Inggris saja, tapi tidak berarti kalau gitu bahasa asing tidak diperbolehkan. Ya, diperbolehkan, namun tadi bahasa Arab dia memiliki porsi yang lebih banyak dan mungkin dijadikan sebagai bahasa pengantar. Kemudian mapel bermuatan pemikiran, ide, dan hukum yang bertentangan dengan Islam itu nanti diberikan di pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian libur sekolah pada Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sekarang libur sekolahnya lebih banyaknya di hari-hari lain. Apa kalau di Bali itu banyak liburnya dibandingkan di pulau-pulau yang lain. Nah, untuk Islam hanya di Idul Fitri dan Idul Adha. Dan yang lebih lama di Idul Adha. Kalau Idul Fitri mungkin hanya beberapa hari. Kalau sekarang kita berbeda ya, Idul Fitri yang justru lama begitu. Kemudian pendidikan sekolah tidak dibatasi usia, begitu. Ini lifelong education-nya yang muncul. Dan kemudian penyelenggara pendidikan gratis, ya, tentunya gratis ini karena negara lah yang sebagai penanggung jawab untuk hal biaya. Kemudian laki-laki dan perempuan tentunya dibuat terpisah gitu. Ini pelaksanaan pendidikan memang secara konsepnya seperti begini dan memang agak sulit sebetulnya bila ini diterapkan hanya di dalam kondisi sekarang. Maksudnya ketika
kita mengenal ada 3 istilah. Ada istilah makro, meso, dan mikro pendidikan. Kalau makro pendidikannya tidak membuka peluang untuk seperti begini, agak sulit gitu. Ya, memang harus ada juga regulasi yang di makro secara umumnya yang bisa mendukung bisa diterapkannya pelaksanaan ini di level mikro. Baik, berikutnya silakan. Ya, slide berikutnya. Kang, mangga. Nah, baik. Ada beberapa bagian ya yang dimaksud Sakofa Islam. Nah, ini dari mulai akidah Islam, bahasa Arab, akhlak, sirah nabawiyah, usul fikih, dan seterusnya. Kemudian ada juga ilmu terapan, matematika, IPA, IPS, dan seterusnya. Nah, 2 ini tentu diajarkan dan tidak terbatas ini. Mungkin banyak lagi ilmu-ilmu cabang atau derivasi-derivasi dari baik itu Sakofa Islam maupun ilmu terapan. Hanya memang ada satu paradigma yang agak sedikit berbeda. Kalau sekarang paradigmanya, pertama karena mengadopsi positivisme, ya, atau modernisme, maka dari sisi masalah otak saja sudah berbeda. Ya. Jadi pendidikan sekarang karena mengadopsi positivisme, seolah-olah manusia ini terbagi menjadi otak kanan dan kiri, di mana kalau seseorang siswa punya kemampuan dominan di otak kirinya, maka dia cenderung masuk ke IPA gitu, yang sifatnya eksak, sifatnya analisis. Sementara kalau ada siswa yang otak kanannya lebih dominan, maka dia masuk ke seni misalnya, bahasa dan seterusnya. Nah, gara-gara pola berpikir atau paradigma inilah, maka terbangunlah jurusan-jurusan yang pada akhirnya muncul kebijakan yang sifatnya linearitas gitu. Jadi karena linearitas itulah, maka ujungnya berpengaruh pada profesi juga. Seorang yang berprofesi sebagai dokter seolah-olah tabu untuk mengeluarkan dalil-dalil terkait dengan misalnya dakwah ya, atau ulumul hadis, dengan menyebutkan oh saya dari SD sampai SMA-nya atau sebagai perguruan tingginya tidak pernah mengkaji itu secara formal karena saya seorang dokter. Ini akibat dari pola paradigma positivisme atau modernisme. Jadi linearitas itu begitu diagungkan. Nah, dalam perspektif Islam tidak demikian gitu. Sebagai manusia sebetulnya seharusnya hukum asalnya dia mustahil gitu. Kan hukum asal muslim itu harusnya mustahil. Dia harus memiliki penguasaan yang memadai terkait dengan sakofa Islam. Baik nanti dia menjadi seorang dokter, atau menjadi seorang ahli bahasa, atau mungkin menjadi seorang ahli di bidang sains dan teknologi lainnya. Tapi yang jelas dia merupakan orang yang sedari awal memiliki pemahaman atau pakar di bidang tafakufidin gitu. Dan ini secara fakta terjadi, ya, secara fakta terjadi. Misalnya kita sebut saja siapa? Ibnu Rus misalnya, atau Ibnu Sina gitu. Mereka tidak hanya pakar di bidang kedokteran saja, tetapi juga mereka menjadi penyair juga, gitu, menjadi tokoh intelektual juga, bahkan menjadi politisi juga. Jadi tidak spesialis ya, tapi mereka generalis, tetapi di bidang-bidang yang generalnya itu mereka fakih gitu. Mereka fakih. Jadi orang pendidikan bisa jadi dia berbicara tentang politik, dia berbicara juga tentang ekonomi, dia berbicara juga tentang jihad dan seterusnya. Dia tidak ada spesialisasi yang kalau dalam konteks saat ini yang seolah-olah orang tidak boleh berbicara, misalnya, oh dia kan orang pendidikan, harusnya tahunya di bidang pendidikan. Ketika dia berbicara di bidang politik, wah tidak layak gitu, tidak memiliki argumentasi yang kokoh. Tidak demikian. Karena nanti ukuran kokoh tidak kokohnya nanti berkaitan dengan seberapa kuat ya, analisis yang dia gali, yang dia pecahkan. Apalagi seorang mustahid, mau tidak mau dia akan dituntut untuk mengetahui banyak hal. Ya, seorang mustahid yang dia harus misalnya mengetahui bagaimana hukum misalnya cloning misalnya ya. Maka dia harus tahu secara detail fakta tentang cloning yang itu dunianya sebetulnya dunia sains teknologi gitu.
Ya, tapi dia harus tahu bagaimana proses pengkloningannya itu. Demikian juga misalnya bagaimana dengan proses hukum-hukum yang berkaitan dengan manajerial misalnya ya dan seterusnya gitu. Jadi makanya memang ini luar biasanya ajaran Islam. Jadi dari awal Allah memberikan fitrah kepada manusia untuk bisa mempelajari ilmu apapun, kemudian dididik juga secara layak, sehingga dia tentunya memiliki pemahaman yang memadai terkait dengan thaqafah Islam, plus juga dengan ilmu-ilmu terapan yang dia pun bisa menguasai keseluruhan. Tidak dibatasi. Apalagi tadi, sekolah tidak dibatasi secara usia. Gitu. Sebenarnya konsep ini sudah diterapkan juga di Australia. Di Australia, orang-orang yang tua, ya, maaf saya kasar menyebut tua, yang senior, jadi senior citizen, itu mereka malah diberikan aktivitas juga untuk sekolah lagi, gitu. Ada yang mereka pergi untuk belajar komputer, ya, belajar ya pokoknya belajar apapun, dan itu disarankan ya oleh Australia, gitu. Baik, lanjut Kang. Atau udah selesai slide ini? Atau ada dua lagi mungkin? Ini. Ya ini ya, dua lagi berarti. Jadi kalau kita lihat ada irisan di sini antara thaqafah Islam dan iptek ya, keterampilan, bahwa kalau thaqafah Islam dia akan menambah ya pemahaman ilmu Islam sebagai amunisi ya perbekalan pola berpikir Islamnya begitu. Sekaligus juga kepribadian Islamnya. Nah, sementara ipteknya tentunya diajarkan untuk menambah ya sisi kepribadian Islam dan sekaligus juga untuk penguasaan iptek dan keterampilan. Dan ini faktanya sudah sangat terlihat ya betapa misalnya ketika era Khilafah Utsmaniyah saja teknologi-teknologi baru itu dibuat oleh Utsmaniyah gitu dengan corak-corak yang tadi bernuansakan Islam. Termasuk juga dari mulai pembangunan arsitekturnya, persenjataannya, bahkan kemudian seragam prajurit-prajuritnya. Jadi memiliki ciri khas yang tidak terpisahkan antara inovasi-inovasi yang ada dalam iptek keterampilan dan sekaligus juga dengan thaqafah Islam. Begitu. Baik, terakhir ini nampaknya yang slide terakhir kualifikasi guru ya. Nah, baik kualifikasi gurunya. Satu hal lagi di dalam pembahasan kita ada yang kita sebut sebagai frontliner service ya. Jadi pelayan paling utama dalam pendidikan ini yaitu pengajar ya baik itu guru atau dosen atau instruktur dan seterusnya. Maka ada beberapa syarat ya kualifikasi yang harus dipenuhi. Pertama, ini barangkali kualifikasi wajibnya ini. Dia harus amanah, bertanggung jawab, seia sekata, apa yang dia sampaikan itulah yang dia perbuat. Kemudian tentu bisa memiliki menjadi contoh, menjadi role model. Kemudian dia memiliki kemampuan, ya, kafaah yang memadai di bidang-bidang ilmu yang nanti dia ajarkan. Kemudian dia memiliki etos kerja yang baik, ya, himmah, begitu. Tidak malas, tapi gigih, begitu. Kemudian tentunya berkepribadian Islam. Nah, sisanya tentu kualifikasi yang bisa ditambahkan oleh manajemen, ya. Bisa kualifikasi akademiknya, bisa pengalaman bekerjanya, gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yang jelas memang ini syarat utamanya. Jadi menjadi seorang guru atau dosen tidak hanya menjadi opsi terakhir. Nampaknya saat ini kan kebanyakan jadi opsi terakhir. Kalau nggak ada kerjaan udah jadi guru nah gitu. Jadi kata jadi guru gitu atau jadi guru saja, nah itu menjadi opsi terakhir yang akhirnya profesi guru ini atau dosen ini menjadi profesi profesi paling ya mungkin tidak dianggap bergengsi gitu. Nah, tapi tentunya tidak dalam konsep sistem Islam. Bahkan kalau kita rujuk ya bagaimana Umar bin Khattab memberikan upah kepada guru itu kalau dihitung-hitung bisa sampai puluhan juta gitu. Ya, yang saya pernah baca ya bagaimana Umar bin Khattab memberikan upah. Bisa mungkin 60 juta rupiah kalau sekarang. Di saat ini kayaknya nggak ada yang mampu memberikan upah sebesar itu. Bahkan di masa Khilafah Abbasiyah ya seorang syekh atau ulama atau mungkin mufti kita anggap aja saja itu sebagai guru atau dosen
ditimbang gitu. Hasil karya tulisnya itu ditimbang, jadi bukunya ditimbang, nanti akan diberikan emas sesuai dengan beratnya buku tersebut. Jadi betapa khilafah Islam pada zaman itu betul-betul mengetahui bahwa nadi peradaban, darah peradaban, detak jantung peradaban terletak pada pendidikannya. Dan sebetulnya ini juga diadopsi pula dalam dunia barat, di mana barat pun begitu. Dia tahu bahwa pendidikan itu adalah pilar utama peradaban mereka, sehingga mereka tidak pernah bermain-main dalam kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan. Kita bisa lihat bagaimana Amerika mengolah pendidikan, bagaimana Finlandia mereka mengolah pendidikan, atau bahkan tetangga kita, Singapura, mengolah pendidikan. Kasarnya, ya ini sebelum saya akhiri untuk tanya jawab, kasarnya, bila seandainya mereka memperbolehkan korupsi ya di semua bidang, maka seolah-olah mereka memiliki tabu gitu, memiliki rasa tabu, boleh dikorupsi asal jangan pendidikan, nah kurang lebih begitu. Kalau kita, kita bisa jawab sendiri. Ya, itu saja barangkali pengantarnya, mudah-mudahan cukup bisa ditangkap untuk melanjutkan ke sesi diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.